Hari ini kita akan kembali membahas, merenungkan tentang Abraham dan misi Tuhan melalui Abraham. Ini misi muncul setelah air bah dan lahirlah tokoh setelah pemusnahan manusia melalui pribadi Abraham. Tapi jauh sebelumnya, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, dan mengucap syukur limpah terima kasih karena kasih sayang Tuhan menyertai kami. Kami juga mau meminta kepadamu ya Tuhan, berikanlah hati, pikiran, perasaan kami sehingga benar-benar kami dapat menerawang, merenungkan firman-Mu, mengerti tentang maksud Allah di dalam kehidupan kami lebih jauh. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, karena hari ini kami akan membahas tentang Abraham dan maksud Tuhan melalui Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai Abraham, yang merupakan pribadi yang diutus Tuhan, yang akan menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum itu mari kita baca di Kejadian 12. Oke, akan dibacakan oleh saudara Tio 12 sampai terakhir. Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah
sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke, terima kasih saudara Anastutio yang telah membacakan bagaimana firman Tuhan kepada Abraham untuk pergi di sebuah negeri di mana negeri itu ditunjukkan Tuhan. Di sana mereka menjadi bangsa yang besar dan diberkati, di mana namanya juga menjadi masyhur di sana. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bahwa Abraham sebuah pribadi yang memang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi sebuah ikon, sebuah nama yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan, dan turun-temurun dari turunannya. Abraham ini berasal dari Ur Kasdim bersama orang tuanya Tera. Kemudian mereka dibawa oleh Tuhan untuk ke Kanaan, yang kini bermukim seluruh bangsa Israel, yang saat ini menjadi daerah atau negara di Israel. Tapi sebelum lebih jauh saya menerangkan tentang berkembangnya bangsa Israel di tanah Kanaan ini, yang bermula itu dari tuntunan Tuhan. Jadi mereka di sana, bangsa Israel disediakan Tuhan untuk datang ke tanah pilihan daripada Tuhan. Melalui Abraham inilah, dari keturunan Tera, Abraham memiliki saudaranya yaitu 3 orang, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran ini memiliki anak Lot. Nah, kemudian mereka berjalan dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Tetapi di Haran sana Terah meninggal, dan tinggallah Abraham dan saudaranya dan kemanakannya, yang kemudian itu dibawa terus sampai ke Kanaan, yaitu saudaranya kemanakannya yang bernama Lot. Abraham ini dipanggil dan diimpikan oleh Tuhan dan dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham ini diberkati, namanya begitu masyhur, dan itu janji-janji Tuhan bahwa Abraham juga akan menjadi berkat. Bahkan barang siapa memberkati dia maka akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Abraham ketika dalam perjalanannya dia berhasil tiba di Kanaan, dia selalu tiba di suatu tempat dia pasti membuat mezbah. Yang kita lihat dia membuat mezbah. Mengapa?
Mesbah merupakan bagian penting di dalam persiapan kehidupannya untuk melangkah ke arah yang lain. Dia selalu mengucap syukur tiba dari suatu pekerjaan selesai atau bahkan memulai suatu pekerjaan. Dia selalu membangun mesbah. Mesbah adalah suatu bagian di mana dia menyiapkan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan dalam ucap syukur maupun segala bentuk komunikasi, baik permintaan dan minta tuntunan Tuhan. Itu luar biasanya saudara Abraham ini. Dia meletakkan hubungan dengan Tuhan melalui mesbah khusus. Setiap apa yang dia kerjakan, dia mengucap syukur dan dia akan memulai dengan doa. Ini luar biasanya Abraham, sehingga dia kemudian disayang Tuhan. Nah, dalam perjalanannya di Kanaan, suatu waktu dia mengalami daerah itu mengalami goncangan makanan dan akhirnya mereka ke Mesir. Sesampai di Mesir, Abraham tentu sebagai manusia biasanya datang ke daerah lain, dia mengalami suatu goncangan sekalipun dia sedia dengan Tuhan. Ada satu hal, dia ketika itu dia harus menyatakan bahwa istrinya adalah saudaranya untuk menghindari, untuk mensiasati sebuah keadaan di mana dia bisa selamat di daerah yang dia takutkan, yang dia curigai. Tetapi dengan janji Tuhan tetap melindungi apapun yang terjadi. Ketika istrinya diambil oleh raja penguasa di Mesir, Tuhan melindungi karena Tuhan memang memiliki satu janji besar, komunikasi yang besar dengan Abraham. Ya, Tuhan menjaga istrinya dan membuat Abraham dan istrinya dipelihara Tuhan, sehingga raja itu menjadi ketakutan karena ada Tuhan yang terus melindungi. Jadi sekalipun kita dalam kondisi kita kadang-kadang bimbang, kita kadang-kadang ragu bahwa bersama istri dan anak-anaknya kita sering goncang sehingga kita menjadi lemah. Tetapi kalau kesetiaan Tuhan yang selalu kita siapkan dengan satu mesbah keluarga, kesiapan Tuhan dalam hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Sekalipun sebagai manusia ada rasa sesuatu kegoncangan dalam situasi apapun ketika kita hadapi, tetapi kalau kita memiliki pengalaman rohani, kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, apapun yang kita akan hadapi itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Seperti Abraham alami ketika sebagai manusia mengalami kegoncangan, sekalipun dia memiliki kepercayaan, memiliki janji kuat daripada Tuhan, dia menjadi ragu. Tetapi hubungan yang sangat erat, sesuatu yang sangat murni, sesuatu yang mengikat dia dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, melalui mesbah khusus yang dia selalu bangun. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan memegang ikatan rohani, ikatan batin, ikatan hubungan melalui apa yang selalu disyukuri oleh Abraham. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang terjadi, Tuhan selalu menjaga istri dan anak-anaknya, sehingga dia mengalami perlindungan luar biasa. Inilah yang kita lihat di sini, bahwa ada satu tempat yang dijanjikan Tuhan, dan kalau kita meletakkan dengan mesbah Tuhan atas janji-janjinya, atas apa yang kita lakukan, kita pasti lindungi apapun bahayanya, apapun keadaannya. Seperti yang Abraham alami ketika Sarah harus diingini oleh orang lain. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu merupakan kekuatan yang luar biasa sehingga mereka dilindungi. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah perjalanan hidup. Kalau kita selalu setia meletakkan dan membangun mesbah keluarga dengan indah, dengan segala ucapan syukur, pasti kita akan diselamatkan.
Terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam pembahasan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, kami mengucap syukur. Firman-Nya indah telah membangun sebuah pribadi yang mengenal akan ucapan syukur melalui mezbah yang disadari bangun untuk hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika mezbah ini berlangsung terus, hubungan ini tercipta. Apapun keadaannya, dalam apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap melindungi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang heran, yang kami kenali dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.